Kalau aku sama Syar jujur memang chemistry kita udah nggak perlu dibangun karena memang kita sudah berteman begitu lamanya, kita sudah punya chemistry. Justru chemistry yang kita punya itu justru malah ngebantu kita untuk memerankan Sadam dan Sherina gitu di film, dan itu ngebantu kita untuk ngedesain setiap adegan, setiap apa bilangnya ya? Iya, setiap adegan bisa buat ngebantu kita ngedesain setiap adegan. Itu pun kan karena dibantu juga sama Om Riri. Jadi setiap adegan tuh kita discuss bareng-bareng gitu. Kalau untuk sama teman-teman cast yang lain, kayaknya justru kita karena prepsnya juga panjang, kita juga udah deket banget gitu. Maksudnya kita jadi bersahabat, kita jadi kayak keluarga baru sebenarnya. Dan memang sebenarnya justru nggak harus ada chemistry sih antara kita, karena kita mestinya bertengkar gitu. Bertengkar seharusnya. Tapi sorry tambahin, tapi emang sih maksudnya karena kita juga udah sedekat itu, kayak adegan mungkin belum bisa cerita banyak, tapi kayak adegan-adegan yang harusnya kita ini kadang-kadang jadi kayak aduh sorry ya Bim, jadi lebih kayak gitu. Dan ini sih proses karantina kita di Kalimantan Tumbangkaman itu sangat membantu juga dengan kedekatan kita, karena kita kan di situ jauh dari kota, terus ke pedalaman, dan kita di situ berminggu-minggu di situ bareng, makan tidur semua bareng terus. Jadi benar-benar di situ kita benar-benar otomatis kebangun. Enggak, kita tidur belum tidur dia biasanya. Itu dia. Gua biasa. Oh iya itu lu ya. Saya kedua lah sebelum dia. Karena kan kita sekamar. Tapi menjaga chemistry sendiri seperti apa sih? Apalagi kan ini di Sherina 2 mengulang nih cerita masa kecil, apalagi penontonnya banyak yang datang dari Sherina 1. Kalian sendiri seperti apa sih maksudnya buat mengembalikan momen-momen masa kecil gitu penonton gitu buat kalian gitu. Maksudnya dari kalian gitu, apalagi Mas Derby gitu. Oh, maksudnya itu bring back the memory buat. Iya, kayaknya aku rasa memang dari musik-musiknya ya, dan memang pasti gini, sebenarnya aku rasa di Petualangan Sherina 2 melihat Sherina dan Sadam bertemu aja itu udah membawa nostalgia itu gitu, karena sudah 23 tahun kan, dan apalagi dibantu dengan musik-musik yang dibikin oleh Sherina gitu. Musik-musik itu semuanya benar-benar punya nostalgic feeling, dan memang menurut kita semua yang sangat berasa banget nostalgianya memang dari musiknya. Dari lagu-lagu yang diciptakan sama Sherina, dan memang sepanjang film ini even scoringnya pun bercerita. Gitu. Scoring yang dibikin sama Sherina itu scoringnya sangat bercerita, dan scoringnya pun benar-benar membawa kita ke masa lalu, ke Petualangan Sherina 1 juga gitu. Nah, jeniusnya Sherina itu membuat musik yang sekarang itu tuh seperti bersambung, karena benar-benar ada nada-nada yang dipilih dari notasi yang Sherina yang pertama, lalu kayak seolah-olah bersambung ke sini dengan makna yang lebih dewasa lagi, dan itu yang menurut gua jenius banget. Dan ini memang kan lagu-lagu baru tapi semuanya punya benang merah ke Petualangan Sherina 1. Tapi ada perubahan nggak sih, mungkin hal yang paling signifikan gitu dari Sherina 1 ke Sherina 2 mungkin ada nggak sih Mas? Ada, kita sudah tua. Kumisnya sangat signifikan. Iya, kumisnya sangat signifikan. Sekarang kumisan dan jenggotan sama encok. Dulu plester, sekarang koyo ya. Plester cabe. Tapi ada momen-momen yang nggak terlupakan gitu nggak sih Mas, mungkin pas di syuting yang kedua ini mungkin yang jadi teringat di waktu 1 gitu? Oh banyak banget, kalau momen-momen tidak terlupakan banyak ya. Salah satunya yang tadi berarti jangan ceritakan lagi atau boleh? Itu momennya doang. Nggak apa-apa. Kalau buat gue pribadi ya, salah satu momen yang nggak akan gue lupakan adalah pada saat syuting pelepas liaran orang hutan. Itu momen yang benar-benar menurut gue luar biasa. Itu gue sampai nangis, kita sampai nangis yang ada di situ. Kebetulan nggak semuanya dapat itu, tapi itu luar biasa banget. Itu benar-benar gue nggak bisa gambarin pakai kata-kata. It was so magical, and itu indah banget gitu. Dan itu cuma satu dari begitu banyaknya momen-momen yang gak akan bisa kita lupakan, dan mungkin kita nggak bisa ceritain karena akan jadi spoiler nanti kalau diceritain. Tapi momen-momen kita bareng-bareng di Tumbangkaman tuh sehari-hari, setiap hari itu momen yang gak akan pernah dilupain. Kita tahu satu sama lain ngapain, istirahat jam berapa, tidur jam berapa, jadi udah kayak keluarga ya jadinya. Memang udah jadi keluarga gitu. Bukan cuman cast, kru juga. Iya, karena kita benar-benar bareng-bareng semua di sana, kecuali Robin kemana ya? Robin nggak ada ya. Lu kenapa?